Oke, kita hari ini sebenarnya yang materi satu dan dua adalah mengenai politik hukum, terutama di dalam kenotariatan ketika kita bicarakan konsepnya atau keterkaitan dengan teknologi begitu ya. Ada beberapa yang eh, apa lebih detail yang saya sampaikan di pengantar kemarin yang apa cuplikan video satunya, tetapi kemudian nanti kita bahas lebih lanjut dalam waktu yang ya nanti sampai kira-kira 30-an menit ke depan gitu ya, mengenai bagaimana itu perlu atau isu tentang teknologi itu perlu dikaitkan atau menjadi bagian dari pendekatan politik hukum yang perlu dipertimbangkan karena memang arahan dari Budekan seperti itu, karena bagaimanapun teman-teman nantinya sebagai pejabat notaris itu akan eh, apa berkaitan erat atau bersinggungan langsung dengan urusan teknologi seperti itu. Oke, kita mulai dengan sedikit refresh atas yang sebelumnya. Jadi ketika si Andy Grove ini memposisikan bahwa teknologi pasti akan selalu menang gitu ya, kita bicarakan suatu fakta bahwa ya apa yang teman-teman pasti tahu ada giumnya ya. A try ing achter the fighten aan kan gitu kan. Hukum itu ada giumnya, hukum selalu tertinggal satu langkah dari kenyataannya. Ya memang eh, bagaimanapun faktanya seperti itu karena memang dalam beberapa doktrin, beberapa teori, hukum itu akhirnya merupakan respon itu kan atas realitas dalam masyarakat kan gitu. Yang teman-teman juga pasti eh, paham dengan apa yang dikatakan oleh apa eh, ketika eh, apa dalam konteks hukum ya, ketika hukum merupakan respon dari realitas yang ada di masyarakat, maka kita bicarakan konsep yang disampaikan oleh Roskopon misalkan, law is a tool for social engineering seperti itu, bahwa hukum itu merupakan alat atau mekanisme cara untuk melakukan rekayasa sosial, maka sebenarnya memang disinilah yang kita melihat keterkaitan erat antara hukum dengan teknologi. Ya, memang teknologi pasti tidak bisa dibendung kan gitu. Dia akan selalu berkembang. Tetapi aturanlah atau hukum itulah yang semestinya perlu bersikap responsif sehingga teknologi itu berkembang sesuai dengan koridornya kan gitu. Dia akan berkembang di dalam koridor yang dibangun oleh aturan-aturan tersebut. Sama halnya dengan konsep yang akhirnya kita bicarakan loh, apa hubungannya dengan kami, Mbak, di notariatan gitu ya. Maka sebenarnya menjadi isu penting adalah teman-teman akan menjadi apa pihak yang secara langsung sebenarnya mau mulai dari menghimpun terus sekaligus menyelenggarakan sekaligus mengolah data pribadi dari klien kan gitu. Ketika kita bicarakan konsep tersebut secara mudah, ada tanggung jawab yang melekat pada notaris sebagai pejabat publik untuk memastikan bahwa penyelenggaraan data tadi, berarti otomatis kita bicarakan mulai dari penyimpanan, pemanfaatan, penggunaannya, termasuk kemudian perlindungan data yang bersifat pribadi, apalagi data yang nanti sifatnya khusus, itu dilakukan dengan baik. Makanya kemudian dalam konsep notaris pun, selain kita bicarakan bahwa minuta akta itu menjadi sangat krusial ya buat seorang notaris, maka kemudian kita bicarakan misalkan ada apa kejelasan siapa yang memegang protokol ketika notaris itu tidak ada berhalangan. Maka disitulah kita bicarakan bahwa ada sebenarnya secara mudah, oh iya, ada tanggung jawab yang secara hukum pun sudah dilekatkan dari awal. Nah, bedanya kemudian ketika kita bicarakan konsep teknologi, maka teknologi informasi itu menjadi satu tahapan tersendiri. Nah, itu satu tahapan baru di dalam eh, apa konsep teknologi yang membutuhkan tanggapan dan respon yang juga sama dari setiap
kita bicarakan berarti pemangku kepentingan atau kemudian apa penyelenggara atau eh, praktisi di bidang hukum seperti itu, gitu ya. Sehingga ini yang menjadi krusial bagaimana politik hukum itu perlu diperhatikan dengan hal tersebut. Kemarin teman-teman sudah membicarakan eh, apa mengenai aspek politik hukum secara umum dari konsep hukum dan politik dalam sumber daya alam karena bagaimanapun eh, apa teman-teman akan berkaitan dengan pemanfaatan alam, tanah, gitu ya. Dan sekaligus yang ketiga kaitannya dengan teknologi dan juga nanti dikaitkan Dan dengan sekarang Nyok mau ke apa toilet. Oke, konteks mari kita lanjutkan. konteks mengenai eh, prinsip mengenal jasa pengguna seperti itu. Nah, sama halnya dengan praktisi hukum lainnya, maka yang tadi saya singgungkan, eh, teknologi perkembangannya tidak bisa dihindari. Apalagi kemudian dalam konsep jabatan notaris, ya kan? Bahkan yang sejak ya simpelnya belum belum seramai sekarang ada cloud server seperti itu ya, cloud computing, terus kemudian cloud storage seperti itu. Uh, di di jabatan notaris ada satu apa ya satu rahasia umum lah istilahnya kalau seorang notaris nanti dia perlu memiliki satu disk CD yang isinya semua template yang ada gitu kan istilahnya itulah memang memang dibantu kemudahan digital itu juga membantu sekaligus mendukung eh, proses pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kan gitu profesi kan gitu makanya jika kita bicarakan konsep teknologi jangan sampai berpikiran bahwa "Oh, saya nggak perlu nih paham tentang hal ini gitu ya karena justru sebenarnya disitulah nanti ada aspek-aspek hukum tertentu yang teman-teman sebagai sebagai notaris pun perlu perlu familiar dan paham mengenai hal tersebut. Apalagi kemudian kita bicarakan konteksnya adalah ketika semakin terkini ya pasca pandemi, jelas kita bicarakan pasca pandemi kan eh, apa semua lini di bidang hukum saja yang notabene kita terbiasa dengan hal yang konvensional itu pun dipaksa gitu kan. Bukan terpaksa tapi dipaksa untuk bermigrasi ke arah yang non konvensional ke arah yang tadinya kita memaksakan luring dan seterusnya akhirnya daring itu kemudian difasilitasi kan gitu. Meskipun tanda kutip ada batasan kan gitu. Batasan itu yang notabene memang eh, terlihat sekali di dalam konteks jabatan notaris. Masih teman-teman paham nih apa cerita di dalam profesi notaris ketika katakanlah kita bicarakan sekarang sistem perizinan terintegrasi gitu ya berbasis OSS terus apa sistem satu data gitu ya satu data dalam kementerian lembaga. Maka ketika ketika apa urusan sertifikat di BPN saja istilahnya teman-teman tanda kutip tidak lagi sepenuhnya menjalankan profesi notaris kan gitu kan. Justru lebih mirip seperti Berapa? Eh, eh, masih ada aku ketik berjalan. Minumnya apa, Mas? Ini es. lebih mirip apa seperti suatu apa admin, broker, operator ya. Dan itu yang eh, kalau kemudian teman-teman eh, magang gitu kan, sudah magang pasti akan mengetahui tentang hal ini bahwa oh ya ternyata kok ada kewajiban untuk input data masuk ke sistem register dan seterusnya yang notabene eh, nasabah klien gitu ya. Klien itu diharapkan sebenarnya dia belajar secara mandiri kan gitu secara mandiri tapi karena sejak AJB kemudian masuk lewat notaris maka kemudian kan semua diuruskan kan gitu
semua diuruskan pada dasarnya sebenarnya ya notaris kan lebih kepada operator. Kan gitu. Operator saja untuk operator untuk apa PTHB-nya, terus kemudian apa termasuk untuk pengurusan nanti eh, sertifikat dan seterusnya kan itu ya secara umum sebenarnya peran notaris lebih seperti operator juga kan. Nah ini menarik karena apa? Disinilah yang permasalahan yang eh, apa menjadi eh, apa ya setback lah ya setback eh, satu penentu satu penentu isu permasalahan ketika ternyata perkembangan teknologi itu bisa sangat mengancam, istilahnya gitu. Mengancam pekerjaan yang berhubungan dengan jasa pelayanan hukum. Memang yang ramai waktu itu ketika eh, dirilis ya, tulisannya dirilis di pertengahan tahun 2017. Dia penelitian dari satu tahun ya di 2016, riset bersama antara Harvard Law School dengan MIT, apa Fakultas Teknik Elektriknya Elektronnya MIT. Mereka bekerja sama eh, dalam riset itu untuk membuat satu aplikasi program yang dinamakan Logi. Program ini merupakan program komputer yang berbasis AI, Artificial Intelligence. Terus ya jangan di ini kan gambar saja ya robot. So bikin robot tak? Enggak. Ini sebenarnya program komputer yang harus diingat, AI itu sebenarnya program komputer yang sudah menemani kita dalam keseharian. Itu yang harus ingat. Dalam artian yang namanya AI itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang jadi dengan punyanya si Elon Musk gitu ya. Hanya di Tesla sana, kamu seperti itu. Enggak. HP teman-teman pun adalah wujud dari AI. Kan gitu. Kok bisa? Ya karena konsep dasar dari AI pada dasarnya eh, apa AI itu sama-sama satu komputer programming, pemrograman komputer sama. Dia berdasar pada algoritma-algoritma tertentu yang mengolah data biner kan gitu. Data biner. Simpelnya ada perintah, ada angka nol atau satu yang mengatakan nol tidak, satu yes seperti itu. Sehingga dia secara mudah sistem prokomputer itu berbasis pada data yang diinput kepada program tersebut, kepada pemrograman komputer tersebut. The more advanced the data kan, the more consist the data, semakin lengkap, semakin banyak, semakin canggih datanya si banyak itu, maka kan semakin bagus juga kinerjanya. Kita bicarakan pada suatu aplikasi. Aplikasi ketika dia tampilannya bagus, dia fiturnya banyak, pasti dia membutuhkan kapasitas penyimpanan, ruang penyimpanan yang besar. Karena datanya banyak. Kan gitu. Data-data yang diinput dalam aplikasi atau pemrograman tersebut banyak. Itu konsep dari computer programming, berbasis data. Terus kalau AI gimana? Sama, computer programming berbasis data. Cuman bedanya AI itu karena namanya aja artificial intelligence, kecerdasan buatan. Maka data-data tadi yang tersimpan dalam komputer programming tadi ditambahkan satu knowledge driven base. Satu perintah-perintah yang simptom-simptom yang memberikan opsional, opsi-opsi bagi komputer programming tersebut untuk menentukan pilihan secara mandiri. Tergantung kepada opsinya tadi.
Kalau saya menginput satu A itu satu, sementara B-nya katakanlah satu karakter tertentu gitu ya, bukan angka, maka yang muncul adalah katakanlah satu A, satu B, satu C, satu D gitu ya. Tergantung pada komponennya, misalkan gitu. Maka disitulah satu komputer programming itu sebenarnya sama seperti komputer programming lain, cuman kemudian dia dibekali dengan knowledge base sehingga dia bisa berpikir, memutuskan. Kok bisa memutuskan? Apa kemudian memutuskan itu berarti ngasal enggak juga kan gitu. Kita kan bicara bahwa ada parameter-parameter yang ditetapkan. Dengan parameter itu kemudian dia memiliki apa algoritma yang memposisikan bahwa mana parameter tersebut yang memiliki kesamaan. Ya simpelnya bahasa mudah itu KPK dan FPB-nya gitu ya. Kelipatan terkecil maka dan kelipatan terbesar. Mana yang sering berulang. Itu kemudian dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh program tersebut. Makanya kenapa saya sampaikan bahwa AI itu yang paling dekat adalah smartphone kita. Gampangannya, teman-teman pasti menyadari kan, eh, tidak pernah membuka Topet, tidak pernah membuka Shopee ataupun apa aplikasi toko digital lain misalkan ya. Tiba-tiba teman-teman cuma buka Facebook aja sama WA, nah, seperti itu. Tiba-tiba di Facebook itu muncul iklan, katakanlah ya iklan iklan Topet gitu ya. Gambarnya yang ditampilkan adalah sepatu. Kebetulan teman-teman lagi nyari sepatu. Gambarnya seperti itu. Jangan terus GR ketika, "Oh, kok tiba-tiba Facebook saya seperti ini ya? Ada iklan sepatu. Saya nggak pernah nyari-nyari sepatu kok. Nggak pernah masuk ke Topet." Jangan terus kemudian apa GR, wah ini saya lagi di mata-mata nih, pemerintah nih mata-matai kita nih, atau Facebook saya dihack dan seterusnya. Nggak ada. Emang emang ente siapa kan itu kan? Nggak ada. Itu sebenarnya lebih kepada bagaimana program komputer, program Android yang ada di HP teman-teman itu sebenarnya dia sistem algoritmanya kan seperti algoritma Google itu ya. Dia algoritma yang namanya crawling and scratching. Dia mengambil data besar, big data, terus kemudian dia me- apa scratching, menggaruk-garuk, gitu. Menggaruk-garuk. Istilahnya dia memilah-milah. Dia menggaruk-garuk mana yang memiliki kesamaan. Nah, ketika seperti itu maka bisa jadi memang teman-teman tidak pernah membuka Topet, toko online tadi, apapun whatsoever, kapanpun itu, tentang mengetikkan sepatu, enggak. Cuman, mungkin teman-teman di Facebook itu, di grup, satu grup, ada satu grup khusus membahas sepatu, misalkan gitu. Atau ada postingan teman tentang sepatu, jelas ada kata kunci yang melekat di sana, ya, yang teman-teman ikut respon, atau eh, pandangan mata itu ke layar, itu cukup lama terhadap item tersebut tertentu tadi. Nah, disitulah kemudian kecerdasan buatan, knowledge base-nya tadi, kemudian memproses. Ada waktu masa baca lebih lama, ada kesamaan tadi keyword-keyword gitu ya, keyword ini gitu itu dan seterusnya, sepatu dan seterusnya. Ada keyword-keyword tertentu yang kemudian muncul, yang itu kemudian digenerasikan oleh komputer programming bahwa oh orang ini kayaknya nih. Jadi kampanye nggak cuma kemudian dia dia tahu betul otak pikir, oh, isi pikiran kita, kemudian mau masuk kita menghack pikiran kita gitu ya enggak, tapi kemudian secara random, tapi randomnya yang eh, apa by design gitu ya. Dia bisa jadi kemudian iklan itu tidak cuma murni sepatu, iklan itu dia sepatu bisa baju, tetapi atau beberapa keyword yang banyak muncul. Nah, kebetulan salah satu sepatu ada, ketika kita tertarik, kita kemudian mengklik iklan tersebut, maka di situ sebenarnya terverifikasi, verified kan gitu. Item tersebut terverify. Dia kemudian membantu untuk menetapkan
opsi tadi, pilihan opsi lagi dari program untuk memutuskan bahwa betul nih ini. Nah, itu ya istilahnya knowledge base, seperti itu. Berbasis pada knowledge, pada kemampuan yang disertakan, gampangnya dia bisa memutar program itu bisa memilih secara rasional, quote and quote ya. Rasional berarti dalam artian ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dijadikan dasar putusan, tidak hanya sekedar eh, apa hanya berbasis data yang ada kan gitu. Maka kemudian AI game misalnya ya, kalau AI based game eh, dia bisa, tokohnya itu bisa kemudian sangat reaktif atau responsif terhadap surrounding environment, misalkan misalkan gitu kan, daripada yang masih sekedar database game kan. Nah, apa yang terjadi di riset ini sebenarnya, riset ini tuh Harvard Law School memasukkan 100.000 komponen atau parameter, mengumpulkan gitu ya, mengenai mana apa peraturan sorry kontrak gitu ya, mana kontrak yang eh, benar dan mana kontrak yang invalid ya, valid dan invalid. Dan 100.000 itu, jadi gampangnya ada parameter-parameter mengatakan bahwa kalau eh, apa pasal pertama kontrak tersebut bicarakan tentang subjek gitu ya, itu benar. Kalau subjeknya sekurangnya minimal A, B, C, D misalkan, itu benar. Tapi kalau cuman A, B, C itu keliru. Kalau A salah, misalkan gitu ya. Kalau terus kemudian ditambah dengan tentang A, B, C, D sama E, F. E, F ini opsional, tapi memposisikan bahwa ini better, kan gitu, misalkan itu. Ini ya 100.000 parameter tadi. Terus 100.000 parameter itu dikerjakan oleh teman-teman yang di MIT untuk mendesain satu software, sebenarnya software ya. Software yang dimungkinkan untuk memahami 100.000 database tersebut, kemudian dia bisa mengeneralisir. If, seperti itu. Kalau parameter yang terpenuhi bagus, kalau parameter yang tidak bagus, dan seterusnya. Sehingga kemudian dia bisa memutuskan ketika satu eh, dokumen kontrak itu di-scan secara cepat, kemudian program tadi akan mampu untuk mengatakan bahwa, oh ini betul, ini tidak, seperti itu. Kontrak, simpelnya seperti itu. Dan hasilnya dari eh, apa pertarungan antara satu program dengan 20 pengacara. 20 pengacara ini dari beberapa law firm ya, yang ya pokoknya sudah kualitasnya tidak diragukan lah pengacara tersebut. Terus mereka cuma diminta untuk mereview apa 5 kontrak besar itu, tebal ini. Dari tingkat akurasinya, maka AI juaranya. Meskipun bukan berarti asas lawyernya itu jelek, enggak, 85% itu bagus. Dia tingkat akurasinya juga tinggi. Tapi bagaimanapun AI itu lebih mendekati sempurna kan itu. Dengan tadi parameter yang sudah dilekatkan tadi. Terus waktunya, nah ini beda jauh nih. Beda jauh ketika apa pengacara itu paling cepat butuh 50 menit untuk menyelesaikan satu apa, lima lima kontrak review, terus 5 kontrak fix gitu ya. AI itu kalau dihitung waktu bersih, dia sebenarnya butuh untuk 5 kontrak, karena kemudian kan kita bicarakan ya waktu bersih karena scan cepat gitu kan, atau kemudian digital, jadi emang nggak fair juga gitu. Tapi ya katakanlah kita bicarakan 1 menit deh, 1 menit saja gitu. Dengan 50 menit itu sudah jomplang sekali. Nah, yang menarik dari hasil riset tadi adalah rata-rata, atau kemudian ada yang dari 20 orang tadi, mereka jelas membutuhkan kopi.
dan apa butuh 12 kopi untuk mereview 5 dokumen tadi. Sementara AI kan tidak perlu apa-apa. Aplikasi tadi cukup diinstal kemudian selesai. Ini kemudian ramai lah. Eh, hasil riset ini menimbulkan kegoncangan karena pertanyaan mendasarnya, apakah profesi lawyer terancam? Bukan tidak dibutuhkan lagi, apakah terancam dengan keberadaan teknologi? Simpelnya seperti itu. Karena ya itu tadi kita bicarakan bahwa ada opsi yang memaksa untuk itu. Kalau memang terancam berarti apa yang bisa dilakukan oleh dunia hukum kan gitu sebenarnya. Ini menarik, penelitian ini sangat menarik karena betul-betul memberikan shock terapi gitu. Shock terapi mengenai ternyata emang nggak bisa nggak nih orang hukum, praktisi hukum itu ya eh, jangan sampai kalah lah istilahnya gitu lah. Atau kemudian bahwa eh, satu isunya berarti apa advancement yang bisa ditawarkan seorang ahli hukum. Ketika kita bicarakan dibandingkan dengan satu software tadi. Oh kami lebih eh, mendetail misalkan gitu. Atau kami bisa bisa memberikan opsi-opsi yang eh, apa custom base misalkan gitu ya. Tailor made seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi itulah kenapa kita sebagai orang hukum gitu ya, teman-teman nanti menjadi praktisi hukum tidak bisa untuk kemudian mengatakan bahwa saya nggak masalah nih gaptek dan atau kemudian nggak usah memperlibatkan masalah itulah. Nah ini menjadi isu permasalahan tersebut ya. Nah eh, yang jelas AI tadi kita sudah diskusikan, maka memang kalau dikaitkan dengan teman-teman sebagai pembelajar gitu ya, maka apa yang perlu difahami dari mata kuliah ini gitu ya? Maka kita bicarakan ada setidaknya 4 koridor besar ya dalam teknologi perkembangan teknologi yang itu jelas berhubungan dengan posisi teman-teman sebagai pembelajar hukum. Satu, kaitannya dengan kita berada pada situasi di mana big data itu tersedia dan begitu banyak tersebar gitu ya. Meskipun kemudian pertanyaannya lebih kepada bisakah teman-teman mencari sumbernya untuk itu. Karena kita bicarakan konsep big data itu ya gampangannya teman-teman mau meneliti tentang satu isu tertentu gitu. Bisa jadi data itu sebenarnya sudah ada lengkap. Cuman kalau teman-teman salah mencarinya kan nggak ketemu juga. Yang kedua, AI tadi sudah kita diskusikan. Terus yang ketiga, IoT, Internet of Things. Ketika segala sesuatu itu bisa dihubungkan secara nirkabel, ya, terhubung dengan melalui media eh, internet, media jaringan, maka disitulah kita bicarakan Internet of Things itu menjadi satu hal yang tidak terbantahkan untuk kita pahami. Nah, yang terakhir adalah blockchain. Blockchain ini yang tadi saya singgung mengenai transaksi tanah tadi. Kenapa? Karena disinilah yang apa skema mengenai sistem sistem elektronik di mana data-data itu masih aman, punya enkripsi sendiri-sendiri. Data-data itu kemudian apa eh, terdesentralisasi sendiri, tidak tidak ada apa gangguan, tetapi data itu saling mensupport untuk kebutuhan satu transaksi tertentu yang dibutuhkan. Kita bicarakan masalah transaksi finansial gitu ya. Teman-teman punya data di GoPay. GoPay dibutuhkan untuk membayar di Topet, Topet dan kemudian di dilakukan ketika Topet dilakukan itu teman-teman membutuhkan transfer uang dari bank tersendiri.
ketika transfer uang dari bank, maka kemudian kita bicarakan ada apa? Ada akses dari bank masuk ke GoPay, GoPay sendiri kemudian akses masuk ke Topet gitu ya. Semua saling saling tersendiri, tidak ada gangguan satu sama lain. Nah, ini yang kemudian menjadi isu bermasalah. Nah, blockchain ini yang blockchain ini yang kemudian menjadi satu apa? Satu isu ya yang eh, di yang dimasukkan di dalam transaksi mengenai transaksi apa namanya pertanahan misalkan. Nah, terakhir teman-teman, pada posisi apa kontrak tersebut, pertanyaan kita sebenarnya, apakah kita sebagai user pengguna gitu ya, pengguna itu merupakan bagian dari pengguna yang advance atau malah pengguna yang tidak mampu untuk beradaptasi hanya latah saja. Nah, itu pertanyaan yang perlu dijawab. Oke ya, saya pikir itu teman-teman. Saya sebentar lagi ini, 5 menit sudah ditunggu, jangan saya nggak bisa. Saya akan